bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini untuk hadir di Musola Al-Ikhlas dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini undangan resmi langsung. Ya. Baik bapak dan ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Betul? Kita duduk hadir di sini untuk menghadiri undangannya Bapak Jauhari, Bapak Jasmara dalam rangka 100 hari atas meninggalnya Bapak beliau yang bernama Bapak Warsak bin Arka. Mudah-mudahan beliau ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dilapangkan kuburnya. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anaknya dilancarkan rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan mudah-mudahan kita ya semua yang hadir di sini mudah urusan-urusan kita. Amin. Dan rezeki kita pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Luqmanul Hakim beliau berkata bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ulat dan belatung. Yang pertama, sepertiga untuk Allah adalah ruh. Ruh itu adalah milik Allah. Ruh yang berada di dalam jasad kita itu apabila sudah diambil ruh itu, badan kita ini tidak akan bisa bergerak. Betul? Itulah yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Betul? Tidak siapapun pasti mati. 5 menit. Jadi tinggal 10 menit lagi atau tinggal 5 menit lagi ya. Jadi yo enak yang ngopi ngerokaken mah sing ceramah mau ngopi ya. Lalu yang kedua untuk diri kita, yakni amal perbuatan kita ya. Amal perbuatan kita itulah yang akan kita bawa sampai kita masuk ke alam kubur. Makanya orang yang meninggal itu diikuti oleh 3 hal. Yang pertama ahluhu wa maluhu, kemudian wa amaluhu, keluarganya, kemudian hartanya, kemudian amalnya. Wa yabqa, kemudian yang 2 kembali, wa yabqa wahid, dan yang tinggal adalah 1, yakni apa? Amal kita. Amal perbuatan kita itulah yang akan menemani kita kelak di alam kubur sana. Sedekah yang kita keluarkan itu akan menemani kita. Amin. Makanya kata Rasul, tasaddaqu an anfusikum, bersedekahlah untuk dirimu dan untuk orang-orang matimu walaupun dengan seteguk air. Bersedekahlah untuk dirimu dan orang-orang matimu walaupun dengan seteguk air. Ya jangan seteguk air nih ya, kalau kita bahasa nih ya, pelitnya seteguk air, istilahnya saja kalau nak sedekah. Ya. Nah iya makanya, ya, itu.
Jadi istilahnya bersodakolah untuk diri kita, untuk orang-orang matimu, yakni keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, ibu kita, bapak kita yang sudah meninggal, bersodakolah untuk mereka. Ya. Kalau tidak bisa bersodakoh, maka bersodakohlah dengan satu ayat dari kitab Allah. Makanya kalau orang mati itu dibacakan Quran. Sama sodakoh untuk mereka, untuk orang yang meninggal dunia. Ya. Tidak dengan sodakoh materi, minuman, makanan, kemudian sodakoh dengan ayat Allah, dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Kalau kita tidak bisa, dengan doa, minta didoakan. Ya, minta didoakan, berdoa, niscaya Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Makanya mudah-mudahan keluarga dari Bapak Johari ini maksud dan tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Johari mempunyai niat, mempunyai tujuan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang terakhir, yakni untuk ulat dan belatung. Jasad kita kalau tidak bernyawa, maka akan dimandikan kalau laki-laki oleh Mang Aryani. Betul? Hati-hati. Ya. Kalau kita laki-laki pasti dimandikan, kalau daerah sini pasti Mang Aryani ya. Betul tak? Ya kalau untuk daerah sini. Ya. Al-Mukarram Mang Aryani. Itu. Makanya gelar beliau itu Ustadz Aryani MM. Apa MM? Mandikan mayat. Nah, MM S2. Nah, itu. Maka ketika sudah nyawa lepas dari tubuh kita, maka kita akan kembali ke asal jasad kita. Yakni apa asal jasad kita? Yakni tanah. Berarti akan kembali ke tanah. Ini hati-hati, makanya kita ini berasal dari tanah jasad kita dan akan kembali ke tanah, menjadi santapan cacing-cacing tanah, menjadi santapan ulat belatung. Apa daya kita dulu yang kita merasa gagah, dulu yang kita merasa cantik, tapi setelah mati apa yang terjadi? Istri kita tidak mau ikut, betul tak? Suami kita tidak mau ikut masuk ke dalam kubur. Malah ninggal dari jauh baik. Halo papa, ya mati. Aku nak kawin lagi papa. Kata bininya ya, kalau masih muda. Tapi kalau lah tua mah ya janganlah. Ya. Jadi inilah jasad kita berasal dari tanah, kemudian akan kembali ke tanah dan menjadi makanan cacing-cacing tanah, menjadi makanan ulat dan belatung. Maka kita harus sadar bahwa hidup ini introspeksi diri. Al-kayyisu man dana nafsa wa amil lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas, orang yang pandai itu adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya, selalu bersiap, beramal untuk sesudah kematian. Betul? Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang selalu mengoreksi diri kita sendiri. Amin. Jangan selalu mengoreksi orang lain, ya. Betul tak? Gawenya nak nyalakan wong tulah, ya. Tapi diri dewek tidak galak disalahkan. Betul? Nah ini hati-hati. Kita hidup ini bermasyarakat, maka kita harus jaga hubungan kita, baik dengan keluarga kita, baik dengan tetangga kita, maupun dengan orang-orang di sekeliling kita, di kampung kita ini, agar terjalin hubungan silaturahim di antara kita.
di antara kita. Jadi kalau kita saling asah, saling asuh, maka akan terjadilah kedamaian di antara kita. Betul tak? Inilah harapan kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita terbatas, jadi untuk kajian kita pada malam 100 hari meninggalnya Bapak Warga ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita hadirkan suratul Fatihah, doa kita dan bacaan kita, baik bacaan Yasin, tahmid, tahlil, kita hadirkan untuk almarhum Bapak Warsak bin Arka al-Hajiriyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الجواد والكافر مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترك الأبدار ومفتاح باب الجزاء سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإكرامه. اللهم تقبل واجر ثواب هذه الصدقات لروح المرحوم ورزق بن أركان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واغفره. 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 اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واغفره. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران. اللهم انزل الرحمة علينا رحمة على أهل القبور بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشهر بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلق محمد وعلى وصحبه أجمعين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم ويا كاشف الغم يا من عبده ويغفر ويرحم ويا دفع البلاء يا الله ويا دفع البلاء يا رحمن ويا دفع البلاء يا رحيم. ارفعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah.